Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sesi yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji akidah Ar-Raziyain Al-Imam Abu Hatim Abu Zur'ah rahimahumullah. Pembahasan berikutnya tentang keyakinan seputar melihat Allah pada hari kiamat. Kata beliau rahimahullah, wa annahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah yarahu ahlul jannati bi absarihim wa yasma'una kalamahu kaifa sya'a wa kama sya'a. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan dilihat di akhirat. Penduduk surga akan melihatnya dengan mata kepala mereka, serta mendengar kalamnya dengan kaifiat yang dia kehendaki dan sebagaimana yang dia kehendaki. Baik. Di dalam uraian yang kita dengarkan tadi terdapat beberapa pembahasan. Saya poinkan 6 pembahasan. Yang pertama, penetapan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dan ini dari usul ahli sunnah wal jamaah, dari keyakinan pokok di kalangan ahli sunnah, disepakati tidak ada silang pendapat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Banyak dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Dari Al-Quranul Karim, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu adalah nadhirah, berseri-seri, bergembira kepada Rabbnya melihat. Kepada Rabbnya mereka melihat. Iya. Sini nadhirah, melihat, yaitu melihat dengan mata, menyaksikan. Sebab kata nadhara, kalau dia mutaaddi dengan ila, itu menunjukkan makna muayyana dan musyahadah, melihat dengan mata dan menyaksikan. Kalau dia pakai fi, nadhira fi, itu bermakna tafakkur. Bermakna tafakkur. Iya. Kalau dia langsung nadhara terus langsung kalimatnya, itu maknanya adalah menunggu. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Bermakna menunggu. Baik. Jadi dari sisi bahasa, ila menunjukkan melihat. Ila rabbiha nadhirah. Dan ini dikuatkan oleh ayat sebelumnya. Sebab dikatakan wajah-wajah waktu itu berseri-seri. Dan keindahan wajah berseri-seri itu disebabkan karena dia melihat. Melihat sesuatu yang menggembirakannya. Iya. Dan di antara ayat, dalil bahwa Allah dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Di surah Yunus. Bagi orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna, yaitu surga al-husna, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah melihat kepada wajah Allah yang mulia. Sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadits riwayat Muslim dan ditafsirkan oleh sejumlah sahabat. Iya. Baik. Dan ini semisal dengannya firman Allah, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka segala yang mereka kehendaki, dan di sisi kami ada tambahan, ada mazid. Nah,
Dan di antara dalil juga bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka orang kafir itu pada hari kiamat akan tertirai, terhalangi. Jadi kalau di keadaan dimurkai orang kafir tertirai, terhalangi, maka sebaliknya orang-orang yang beriman tidak terhalangi. Iya, akan melihat Allah pada hari kiamat. Demikian yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i dan selainnya dari para a'immah. Nah, dan dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadits menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya hadits yang mutawatir. Rasulullah bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Dan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Iya. Tidak ada yang menutupinya, tidak ada yang menghalanginya. Iya. Tudamuna, mimnya tanpa ditasydid, dan di sebagian riwayat dengan ditasydid, tudamuna. Kalau tudamuna itu artinya tidak ada dhaim, tidak ada kegelapan, tidak ada yang menutupinya. Kalau tudamuna dari at-tadam, yaitu apa namanya? Tidak ada saling melekat. Iya. Nah, jadi tidak perlu terlalu berat untuk melihatnya. Begitu maksudnya. Ini dua riwayat, dua-duanya sahih. Iya. Tapi riwayat yang pertama itu yang biasa kita dengarkan dari guru-guru kita yang mengajarkan pembahasan ini. Baik. Jadi itu hadits mutawatir yang menjelaskan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Sebagaimana melihat bulan di malam purnama. Ya. Situ permisalan adalah permisalan dalam hal melihatnya. Dalam hal melihat, ketika melihat bulan di malam purnama, tentunya sangat terang, tidak ada tirai. Demikian pula pada hari kiamat. Ketika melihat Allah, sangat jelas, tidak ada yang menghalangi. Jadi, perumpamaan, permisalan melihat dengan melihat. Bukan permisalan yang dilihat dan dilihat. Ya, tidak disamakan antara bulan yang dilihat dan Allah yang dilihat. Ya, tapi dari sisi ru'yanya disamakan. Baik. Kemudian di antara pembahasan yang disebutkan di sini, penjelasan di mana Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Jawabannya bahwa penulis di sini menerangkan fil akhirat, di akhirat. Dilihat di akhirat. Dan di akhirat dilihat pada dua tempat. Yang pertama di Arafat al-Qiyamah, di padang mahsyar. Iya. Dan yang kedua di dalam surga. Antara syah adillah terkait dengan dua hal ini. Iya. Adapun di surga jelas ya, itu kenikmatan tambahan. Itu penduduk surga. Adapun pada mahsyar tertampak dalam sebagian hadits. Iya. Dan melihat Allah di situ adalah kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang kafir, kaum munafikin. Itu menjadi adab bagi mereka. Menjadi adab bagi mereka. Karena dimaklumi dari tabiat melihat sesuatu. Ya. Melihat sesuatu
itu tidak mesti seorang itu sama bergembira dan tidak mesti seorang itu sama takut. Contoh misalnya seorang melihat polisi. Ya. Apakah semua orang yang melihat polisi gembira? Hah? Kalau ada dua orang berkelahi. Satunya perampok, satunya orang yang dirampok. Tiba-tiba ada polisi. Dua-duanya melihat. Sama kelihatan dua orang ini. Yang dirampok dia gembira. Wah, ada yang menolong saya. Tapi perampoknya kalau melihat polisi bagaimana kira-kira? Hah? Ketakutan. Jelas ya? Baik. Maka karena itulah pada hari kiamat, ya, kaum mukminin melihat itu pelihatan mereka memperoleh kenikmatan, kegembiraan dan kebahagiaan dengannya. Iya. Dan di sini dikatakan yarahu ahlul jannah bi absarihim. Ini pembahasan yang ketiga. Melihat Allah dengan mata kepala. Penduduk surga melihat dengan mata kepalanya. Iya. Pada hari kiamat saya. Kalau di dunia mata tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian ini tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Tapi pada hari kiamat pandangan mata menjadi kuat. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, "Fabasaruka al-yawma idin hadid." Maka pandangan matamu pada hari itu menjadi sangat tajam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat dengan mata kepala adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ya. Tahiyat mereka ketika berjumpa dengan Allah, liqa dengan Allah adalah keselamatan. Liqa di situ adalah melihat dengan mata kepala. Khusus di ayat ini, di surah. Sebab berkumpul bersama kata liqa, kata tahiyyah. Dan ini menurut kesepakatan ahli bahasa, hanya ditafsirkan melihat dengan mata kepala. Iya. Walaupun kata liqa itu sendiri, di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa tempat ya dalam Al-Quran, penyebutan liqa. Dan ditafsirkan dengan dua penafsiran. Di kebanyakan tempatnya. Penafsiran yang pertama, liqa diartikan mulaqah. Berjumpa, menghadap. Dan liqa diartikan dengan ru'yah. Melihat. Kedua, penafsiran. Ya, seperti di ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih, falya'mal amalan salihah, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan liqa' Rabbnya. Nah, liqa di sini tafsirkan dia menghadap kepada Allah. Kalau dia dan ditafsirkan juga melihat Allah. Ya, jadi mana ayat kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bahagia dengan amalannya, maka falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaknya dia beramal salih dan tidak berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Rabbnya. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ru'ya, melihat. Siapa yang ingin melihat kepada Allah pada hari kiamat, berbahagia dengan hal itu, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan tidak berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Rabbnya Azza wa Jal. Baik. Ini tafsir al-liqa di kebanyakan ayat. Tapi khusus di surah Al-Ahzab di sini. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu. Liqa di situ hanya ditafsirkan melihat dengan mata kepala. Tidak ada penafsiran lain. Yaitu menurut kesepakatan ahli bahasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah.
dari As-Sa'labi, salah seorang, atau dari Sa'lab, salah seorang pakar bahasa terkenal, Abu Yahya Sa'lab. Baik. Jelas ya? Dan telah syah di dalam sebagian hadis penyebutan melihat, kalian akan melihat Allah bi absarikum, dengan mata-mata kepala kalian. Iya. Baik, maka ini diantara dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Jadi tidak diragukan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Iya. Apakah dan kaum mukminin melihat Allah di dua tempat. Di padang mahsyar dan di mana? Di sorga. Kalau sorga jelas, tidak ada yang masuk kecuali orang yang beriman. Tapi di padang mahsyar, orang kafir dan kaum munafikin, apakah juga melihat Allah? Ini silang pendapat di kalangan ulama. Ya, orang kafir jelas tidak melihat. Karena tegas dalam ayat, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, mereka akan tertirai. Tapi kaum munafikin datang dalam sebagian hadis, mereka melihat. Tapi itu tadi pandangannya tidak sama dengan pandangan kaum mukminin. Mereka melihat dengan pandangan tersiksa, adab. Karena mereka tahu mereka ini menyembunyikan kekafiran. Menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya tidak ditampakkan. Dan mereka akan tahu mereka akan dipermalukan dan disingkap rahasianya. Karena itu mereka melihat dengan pandangan ketakutan. Baik. Kemudian di antara hal yang perlu diterangkan di pembahasan melihat Allah pada hari kiamat, ini salah satu keyakinan ahli sunnah, disepakati oleh para ulama, ijma', tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Dan ini diingkari oleh ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah dan selainnya. Ya, dan mereka di dalam mengingkarinya punya syubhat-syubhat. Punya syubhat-syubhat. Iya. Di antara syubhat mereka yang mereka pakai sebagai dalil, mereka berdalil dengan ayat la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak akan diliput oleh pandangan mata. Dialah Allah yang meliput pandangan mata. Kata mereka, ini dalil bahwa Allah tidak akan dilihat. Sebab Allah tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Nah, maka jawaban untuk pendalilan mereka yang miring ini, ahli sunnah menjawab bahwa ayat ini malah terdapat di dalamnya dalil Allah akan dilihat. Iya. Karena adamul idrak, tidak bisa diidrak, tidak bisa diliput dengan pandangan mata. Iya. Di situ idrak bahasanya. Dan idrak itu dalam bahasa Arab melihat sesuatu dari segala sudutnya, dari segala sisinya. Itu idrak namanya. Kalau memang melihat Allah dari segala sudut, segala sisi, itu tidak mungkin. Jelas ya? Dan memang hanya disebutkan di dalam dalil dengan kalimat ru'yah. Melihat saja. Dan ru'yah itu melihat bukan pada seluruh sisi. Karena itu telah syah di dalam hadis, dalam penafsiran ayat, bahwa yang dilihat adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ru'yah beda ya antara dua. Ru'yah dan apa? Idrak. Iya. Kalau ru'yah melihat. Nah, sekarang saya lihat tiang ini. Tiangnya segi 4. Berarti ada 4 sudut. Saya dari kursi ini, saya hanya melihat 2 sudut di depan saya. Ya, 2 sudut. Maka ini kalau bahasa Arab hanya disebut ru'yah. Karena saya hanya melihat 2 sudut. Tapi kalau saya lihat semuanya, maka itu disebut apa? Disebut idrak. Ya, itu dari sisi bahasa. Ya. Dan ini
Penjelasan dari sisi bahasa ini dimaklumi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara tentang kisah Nabi Musa dan kaumnya yang dikejar oleh Firaun. Ya. Jadi disebutkan ya ketika Nabi Musa diperintah berjalan di malam hari membawa Bani Israel, maka setelah itu mereka dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Ya. Jadi ini dua kubu saling kejar-mengejar. Iya. Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh siapa? Firaun. Ya. Begitu sudah saling melihat, ya, maka kejadian itu disebutkan di dalam Al-Quran. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu dua kelompok sudah saling melihat, saling meru'yah. Bahasanya ru'yah ya. Dua kelompok sudah saling meru'yah, maka pengikut Nabi Musa berkata, sebentar lagi kita akan diidrak. Jadi dibedakan antara dua. Begitu saling melihat dari kejauhan, masih dinamakan ru'yah. Tapi sebentar lagi kita akan diidrak, maksudnya sebentar lagi kita akan dikejar, disusul, dikepung dari segala penjuru, itulah idrak namanya. Jelas ya? Jadi beda antara dua hal. Karena itu ahli sunnah ketika mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat, mereka katakan bahwa ru'yah bila ihatah. Melihat tanpa melingkup seluruhnya. Itu dibahasakan oleh Ibnu Qudamah di Lumatul I'tiqad dan selainnya dari para a'immah. Bahwa Allah dilihat tanpa melingkup seluruhnya. Jelas ya? Jadi sebenarnya ayat ini la tudrikhul absar, ini adalah dalil bahwa Allah akan diru'ya pada hari kiamat, akan dilihat. Meru'ya mungkin. Idrak itu yang dinafikan. Jelas ya? Itu yang dinafikan. Baik, itu dalil mereka yang pertama. Di antara dalil mereka juga, mereka berdalil dengan ayat di surah Al-A'raf. Iya. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi miqat, falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani, walakin anzur ila al-jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya al-ayah. Jadi begitu Musa datang ke miqat kami dan Rabbnya berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Wahai Rabbku, biarkan saya melihat kepadamu." Maka Allah berfirman, "Lan tarani." Engkau tidak akan melihatku. Tapi lihatlah ke gunung. Lihatlah kemana? Ke gunung. Fa in istaqarra makanahu. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, fasawfa tarani. Maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, begitu Rabbmu menampakkan dirinya ke gunung, maka gunung pun hancur berkeping-keping. Dan Nabi Musa tersungkur pingsan. Iya. Baik. Kata mereka di dalam ayat dikatakan lan tarani. Engkau tidak akan apa? Melihatku. Ya. Jadi mereka katakan di sini lan di situ penafian, nafi selama-lamanya, alat ta'bid. Jadi selama-lamanya tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa dilihat. Iya. Baik. Itu sisi pendalilan mereka. Dan ini pendalilan yang keliru. Bahkan ayat ini adalah dalil Allah bisa dilihat. Iya. Sebaliknya. Jelas ya? Dari sisi mana pendalilannya? Iya. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam minta untuk melihat Allah. Iya. Sekarang, kalau memang melihat Allah itu tidak mungkin, apakah Nabi Musa berani meminta sesuatu yang tidak mungkin? Hah? Ini tentunya tidak akan disangka kepada Nabi Musa alaihissalam yang termasuk ulil azmi dari Rasul yang paling afdal. Iya.
Kemudian ketika Nabi Musa meminta, andai kata itu keliru permintaan Nabi Musa, pasti Nabi Musa akan ditegur. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh meminta supaya anaknya diampuni, Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Ini a'iduka an takuna minal jahilin. Aku menasihatimu, jangan sampai engkau tergolong kepada orang yang jahil. Iya. Jelas ya? Tapi begitu tidak ada teguran atas permintaan, maka ini menunjukkan bahwa hal itu mungkin. Iya. Kemudian, iya. Ketika dikatakan lan tarani, engkau tidak akan melihatku, tapi lihatlah ke gunung. Ada tapinya. Ya, melihat ke gunung, lihat ke gunung. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Jadi disyaratkan pada gunung kalau dia tetap di tempatnya. Gunung ini ketika Allah menampakkan diri, mungkin tetap dan mungkin tidak tetap. Ya begitu dia disandarkan kepada hal yang mungkin, menunjukkan bahwa melihat Allah adalah hal yang apa? Memungkinkan. Jelas ya? Dan sisi yang lainnya sebenarnya, kalau ingin dibahas di akar pembahasan, kalimat lan itu tidak bermakna penafian selama-lamanya secara bahasa. Karena itu pendapat yang mengatakan lan bermakna penafian selama-lamanya, ini pendapat yang keliru dari sisi bahasa. Iya. Pendapat yang lemah. Dilemahkan oleh Ibnu Malik dan selainnya. Ya, karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Pakai lan di situ ya. Dan mereka tidak akan berhayal selama-lamanya. Iya. Tidak berhayal selama-lamanya. Untuk apa? Untuk mati. Jadi disebut tidak berhayal selama-lamanya. Tapi ternyata di ayat yang lain Allah sebutkan permintaan penduduk neraka. Wanadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berteriak, wahai Malik penjaga neraka, hendaknya Rabb engkau membuat kami mati saja. Ya ternyata mereka juga sudah apa? Berharap kematian. Padahal pakai lan. Ini menunjukkan bahwa penafian tidak menunjukkan apa? Penafian selama-lamanya. Jelas ya? Karena itu kata Ibnu Malik di dalam Al-Kafiyah, waman ra'a an-nafya bilan mu'abbada faqawluhu urdud wa siwahu urduda. Barang siapa yang memandang berpendapat penafian dengan lan bermakna selama-lamanya, maka tolaklah ucapan itu. Dan pendapat yang lain yang bermakna nafi tidak selama-lamanya, hendaknya itu yang kamu kuatkan. Baik. Jelas ya? Jadi itu dua dalil. Ya, sengaja saya bawakan di sini sebab dua dalil ini dipakai oleh ahlul bidah mengingkari ru'ya, melihat Allah pada hari kiamat. Ternyata pada dua dalil itu adalah sebaliknya. Adalah dalil bagi ahli sunnah bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Jelas ya? Ya, karena itu Ibnu Taimiyah memberi kaidah. Dalil apa saja yang dipakai oleh ahlul bidah menguatkan bid'ahnya, pasti di dalam dalil yang mereka pakai ada bantahan untuk mereka sendiri. Iya. Jelas ya? Dan ini dari contoh-contoh. Bagaimana ahlul bidah berdalil dengan sebuah dalil, ternyata pada dalil yang dia pakai ada bantahan untuk apa? Untuk mereka sendiri. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan ini pembahasan kita yang ke berapa? Yang keempat. Kenikmatan terbesar penduduk sorga. Ya. Yarahu ahlul jannah bi absarihim. Dilihat oleh penduduk sorga dengan mata-mata kepala mereka. Iya. Ini kenikmatan yang terbesar bagi penduduk sorga. Disebutkan di dalam hadits riwayat Muslim dari Suhaib Ar-Rumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannata." Apabila penduduk sorga sudah masuk ke sorga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menghendaki sesuatu aku tambah kalian? Fayaquluna, mereka berkata, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar."
Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, telah memasukkan kami ke surga? Bukankah Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Akhirnya, adakah kenikmatan yang lebih daripada itu? Iya. Maka, fayakshiful hijab. Allah pun menyingkap tirai. Iya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Dan mereka pun tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka. Iya. Jadi melihat kepada Allah itu adalah kenikmatan terbesar di dalam surga. Nah, bayangkan ya, di dalam surga itu Rasulullah bersabda, "Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Padanya ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati. Ya. Kalau ada kesamaan dalam nama saya. Sana kebun, di dunia kebun. Ya, di surga madu, di dunia madu. Di surga susu, di dunia juga susu. Di surga ada air khamar, sungai khamar, di dunia khamar. Tapi beda hakikat antara keduanya. Iya, penggambaran bagaimana hakikatnya itu tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas di mana? Di benak manusia. Bersamaan dengan itu semua, ternyata melihat kepada wajah Allah adalah lebih agung daripada seluruh kenikmatan itu. Itu yang paling dicintai oleh penduduk surga. Jadi begitu hijab disingkap, ya, dan terlihatlah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini luar biasa ya. Karena hijab Allah adalah cahaya. Sebagaimana dalam hadits Abu Musa riwayat Muslim, wa hijabuhu nur. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Andai kata Allah singkap hijabnya, maka keelokan, keindahan cahaya wajah Allah akan membakar dari makhluk apa yang pandangan mata Allah berakhir kepadanya. Iya. Jadi kalau dikatakan apa yang pandangan mata Allah berakhir padanya, sampai mana akhirnya? Hah? Ya. Tidak ada akhirnya, semuanya pasti dilihat oleh Allah. Itu pembahasan saja, akan hancur seluruh makhluk kalau disingkap apa? Hijab itu. Jelas ya? Baik. Maka ketika disingkap dan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita semua kemuliaan melihat kepada wajahnya yang mulia. Baik. Pembahasan yang kelima, mendengar firman Allah. Wa yasma'una kalamah. Mereka mendengar firman Allah. Iya. Ini dari kenikmatan yang lainnya, di mana mereka mendengarkan firman Allah, ya, telah syah di dalam, bahkan di dalam ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, salamun qawlan bir Rabbir Rahim. Keselamatan untuk kalian. Itu ucapan yang datang dari Allah Rabbur Rahim. Dan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, iya, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka penduduk surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Iya. Allah firman, hal raditum, apakah kalian telah ridha? Fayaquluna wa ma lana la narda. Penduduk surga menjawab, bagaimana kami tidak ridha? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberi kami sesuatu yang tidak pernah diberi kepada siapapun dari makhlukmu. Iya. Maka Allah berfirman, ana u'tikum afdala min dzalik. Aku akan beri kalian sesuatu yang lebih afdal daripada itu.
Maka mereka berkata, wahai Rabbku, apakah sesuatu yang lebih afdal daripada itu? Maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan untuk kalian ridhaku, dan saya tidak akan murka. Dan aku tidak akan murka terhadap kalian selama-lamanya. Baik. Jadi tampak dari hadits ini, bagaimana Allah berbicara dengan penduduk surga. Iya. Dan ada hadits-hadits yang lain di dalam masalah ini. Dan penulis menyebutkan bahwa semuanya adalah dengan kehendak Allah. Kaifa sya'a wa kama sya'a. Sebagaimana ya Allah. Sebagaimana dengan kaifiat yang dia kehendaki dan sebagaimana yang dia kehendaki. Iya. Semuanya kita imani, kita yakini sebagaimana keyakinan ahli sunnah dalam penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai sudah pembahasan melihat kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian pembahasan berikutnya, keyakinan seputar surga dan neraka. Ya. Berkata penulis rahimahullah, wal jannatu haqqun, wan naru haqqun, wa huma makhluqatani la tafnayani abada. Wal jannatu thawabun li awliyaihi, wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi, illa man rahimahullahu azza wa jalla. Surga adalah hak. Dan neraka adalah hak. Keduanya telah dicipta. Tidak akan sirna selama-lamanya. Surga adalah pahala untuk para walinya. Sedangkan neraka adalah balasan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Kecuali siapa saja Allah Azza wa Jalla rahmati. Saya poinkan 6 pembahasan. Yang pertama, keyakinan tentang surga. Penulis berkata, wal jannatu haqqun. Surga adalah hak. Ya. Kita wajib meyakini benarnya adanya surga itu. Iya. Dan ini telah diterangkan dalam Al-Quran. Di dalam banyak ayat. Dijelaskan tentang surga. Tentang kenikmatannya. Tentang kehidupan di dalamnya. Tentang keindahannya. Diterangkan tentang rumah-rumahnya. Diterangkan tentang pepohonannya, buah-buahannya. Diterangkan tentang bidadarinya. Dan selainnya dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang hakikat surga itu. Kita harus diyakini bahwa surga adalah sesuatu yang hak. Ya. Demikian pula yang kedua, keyakinan terhadap neraka. Sebagaimana penulis berkata, wan naru haqqun. Keduanya adalah hak. Neraka disebut dalam Al-Quran. Bagaimana dahsyatnya, praharanya, panasnya neraka itu. Bagaimana golakannya. Bagaimana kemarahan neraka. Dan bagaimana neraka itu selalu meminta tambahan. Dan bagaimana belenggu-belenggu di dalamnya. Rantai-rantai. Dan bagaimana makanan penduduknya. Minuman penduduk neraka. Iya. Yang sangat mengerikan. Dan berbagai bentuk siksaan di dalamnya. Iya. Berbagai bentuk siksaan di dalamnya. Karena itu, neraka adalah hak. Neraka adalah hak. Kemudian yang ketiga, surga dan neraka adalah makhluk. Telah dicipta. Ini yang ditegaskan oleh penulis. Wa huma makhluqatani. Dan keduanya telah dicipta. Sudah ada. Surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Sudah dicipta. Ini keyakinan ahli sunnah. Berbeda dengan ahlul bidah. Sebagian dari ahlul bidah ada yang mengingkari surga dan neraka. Ya, mereka katakan surga itu tidak seperti hakikat. Dia hanya sekedar kemuliaan atau yang semisal dengannya. Neraka sekedar ancaman. Ya, nasallallahu alaihi. Dan mereka katakan bahwa surga dan neraka
Sebagian ahlul bidah berkata, belum ada sekarang. Belum dicipta. Ini semuanya adalah ucapan yang batil. Surga sudah ada. Iya. Sebab dalam Al-Quran telah disebutkan bagaimana surga itu. Diterangkan tentang surga, uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Pakai fi'il madhi, sudah selesai disiapkan, sudah ada. Dan tentang neraka, uiddat lil kafirin, disiapkan untuk penduduk neraka. Sudah ada. Iya. Dan Rasulullah SAW pernah melihat surga dan pernah melihat neraka. Iya. Karena itu di dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, "Tala'tu fil jannah, faraitu aktsara ahliha al-fuqara." Saya lihat ke surga, ternyata kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Dan saya lihat ke neraka, wa tala'tu fil nar, faraitu aktsara ahliha an-nisa. Ternyata kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Iya. Itu hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalam hadits riwayat Bukhari Muslim lainnya dari Ibnu Abbas, ya, Rasulullah SAW pernah berdiri di beliau berdiri, tiba-tiba beliau seakan-akan ingin memetik sesuatu. Lalu beliau mengurungkan niatnya. Dan tiba-tiba beliau mundur ke belakang, seakan-akan takut dari sesuatu. Maka begitu ditanyakan kepada Nabi, maka Rasulullah bersabda, "Inni ra'aitul jannah." Sungguhnya saya melihat surga. Fatanawaltu unqudan. Maka saya ambil ungqud. Ya, satu ranting darinya, dari surga itu. Iya. Kata beliau, "La asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya." Kata beliau, andai kata saya ambil, lalu kalian makan darinya, maka tidak ada lagi kalian selera terhadap dunia itu. Iya. Kemudian kata beliau, wa ra'aitun nar. Dan saya melihat neraka. Falam ara manzaran kal yaumi qad afdha. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari neraka tersebut. Iya. Dan disebutkan di dalam hadits bahwa bagaimana bidadari di surga itu, andai kata dia mengintip ke dunia, maka cahaya dari bidadari itu akan menerangi seluruh dunia. Iya. Dan disebutkan juga tentang neraka, bagaimana dahsyatnya dari neraka tersebut. Iya. Sesuatu yang mengerikan, yang dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang telah kita bacakan, semuanya menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat, kekekalan surga dan neraka. La tafnayani abadan. Surga dan neraka itu tidak akan sirna selama-lamanya. Dia kekal. Sebab ini dua makhluk memang diciptakan oleh Allah untuk kekal. Karena itu tentang surga dan neraka, masing-masing dikatakan padanya khalidina fiha. Penghuninya kekal di dalamnya. Abadan, selama-lamanya. Iya. Penduduk surga kekal dalam surga selama-lamanya. Penduduk neraka yang merupakan penduduk neraka asli, iya. Sebab ada penduduk neraka dari ahli tauhid, disiksa sesuai dengan kadar dosanya saja, nanti akan dikeluarkan. Tapi kalau memang penduduk neraka yang sudah tidak keluar lagi dari neraka, kayak ini dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal-iyadhu billah. Ya, nasallallahu assalamu wal afiyah. Iya. Baik. Jadi ini surga dan neraka. Dicipta untuk kekal. Dicipta untuk dikekalkan. Dan Allah yang maha kekal, lagi maha kuasa, mengekalkan dari makhluk siapa yang dia kehendaki. Iya, siapa yang dia kehendaki.
Dan para ulama menyebutkan bahwa ada 8 dari makhluk yang memang Allah cipta untuk apa? Untuk kekal. Iya. Pertama surga, kedua neraka, ketiga arsy, yang keempat kursi, yang kelima tulang ekor manusia, yang keenam ruh, yang ketujuh Allahul Mahfuz, dan yang kedelapan adalah pena yang mencatat takdir. Ini 8 makhluk dicipta untuk kekal. Semuanya punya dalil-dalil diterangkan oleh Ibn Abil Izz dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Dan 8 makhluk yang dicipta kekal ini dikumpulkan oleh Suyuti dalam 2 bait syair. Iya, thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha minal khalqi wal bakuna fi hayzil adami hiya jannatun wa narun wal arsy wal kursi wa ajabun wa arwahun kadzal lauhu wal qalami. Iya. Jadi semuanya ada 8 makhluk dicipta untuk kekal. Baik. Tidak akan sirna selama-lamanya. Kemudian kata penulis rahimahullah, dan ini pembahasan yang kelima, surga adalah pahala untuk para walinya. Wal jannatu thawabun li awliyaihi. Dan surga adalah pahala untuk wali-wali Allah. Iya. Karena itu kalau kita lihat di dalam ayat-ayat, iya, maka penjelasannya disebutkan surga itu untuk wali-walinya. Iya. Walladzina amanu wa amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman dan beramal salih, kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mereka inilah penduduk surga, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan penduduk neraka juga seperti itu, sebaliknya. Wan naru iqamun li ahli ma'siyati. Dan neraka adalah siksaan untuk yang bermaksiat kepadanya. Illa man rahimahullah azza wa jal. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Iya. Antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran, Hada wa inna lit-tagina la syarra ma'ab. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Hada falyaduquhu hamimu wa ghassaq. Wa akharuna min syaklihi azwaj. Iya, ini peringatan. Sesungguhnya untuk orang-orang yang melampaui batas akan mendapatkan tempat tinggal yang paling jelek, yaitu neraka Jahannam. Mereka akan masuk di dalamnya, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Itulah neraka. Hendaknya mereka merasakan hamim, air yang mendidih-didih, wa ghassaq, ya, dan hal yang sangat dingin. Jadi subhanallah, siksaan ya berpasangan. Ada air sangat mendidih, dan ada yang sangat dingin. Ya, sangat dingin. Dan dimaklumi, yang mendidih itu luar biasa siksanya. Air yang sangat dingin itu juga siksaan luar biasa. Iya. Wa akharu min syaklihi azwaj. Dan ada siksaan yang lain berpasang-pasangan. Nah, jelas ayat-ayat untuk hal ini banyak sekali. Iya. Dan makna keimanan, pembahasan akidah, kita wajib mengimaninya. Dan seorang ketiga selalu ya membuka pembahasan tentang surga, tentang neraka, mengingatkan akhir dari kehidupan ini. Sebab hidup adalah untuk mempersiapkan diri. Iya. Ke hari kiamat, dan di hari kiamat hanya ada 2. Surga atau neraka. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Iya. Allah firman, "Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id." Di antara mereka ada yang beruntung,
Dan di antara mereka ada yang merugi. Baik. Setelah itu penulis berpindah menjelaskan tentang as-sirat. Keyakinan seputar as-sirat. Iya. Kata beliau rahimahullah, was-siratu haqqun. Dan as-sirat, jembatan adalah hak. Saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama, hakikat as-sirat. As-sirat secara bahasa adalah jalan yang terang. Ya. Kalau dia jalan terang, lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya, itu disebut sirat. Nah, pakai sad ya, sirat. Boleh juga dibaca pakai sin, sirat, sirat. Dan boleh dibaca pakai zirat. Dan semuanya ada qiraat di dalam qiraatus sab'ah. Walaupun kebanyakan qurra membaca pakai sad, sirat. Iya. Dan yang dimaksud dengan as-sirat, ya, adalah jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Antara neraka dan surga. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin. Akan dilewati oleh kaum mukminin. Ya, ada orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhidin menuju kepada surga. Itu yang dimaksud dengan as-sirat. Baik. Jadi adalah suatu hal yang hakiki. Dan ini berbeda dengan ahlul bid'ah. Ya, ketika dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya mengingkari as-sirat, mereka mengingkari hakikat sirat itu. Adapun ahli sunnah mereka tetapkan. Iya. Karena itu pembahasan yang kedua, penetapan adanya as-sirat. Penetapannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi as-sirat, jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam. Hal tersebut terhadap Rabbmu adalah hatman maqdiya, ketentuan pasti yang telah ditetapkan. Iya. Sudah ditetapkan. Semuanya akan melewati. Itu sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus melewati as-sirat. Di antara penduduk neraka, kalau dia sudah penduduk neraka, ada yang langsung diseret, dilempar ke neraka. Tidak lewat as-sirat lagi. Iya. Dan penduduk sorga, demikian pula orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid, mereka akan melewati as-sirat. Ya, semuanya harus melewati. Termasuk para nabi dan para rasul melewatinya. Nah, karena itu syahid dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa yudrabu as-sirat baina rahrai jahannam." Lalu as-sirat dihamparkan antara dua punggung neraka jahanam. Kata Nabi, "Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizuha." Maka saya dan umatku yang paling pertama melewati as-sirat. Jadi Nabi dan umatnya lewat. Wala yatakallamu yawma idin illa ar-rusul. Dan tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Iya. Wa da'wa ar-rusul yawma idin Allahumma sallim sallim. Dan dakwah para rasul pada waktu itu, ya Allah selamatkanlah. Selamatkanlah. Nah. As-sirat ini, iya, disebutkan sangat licin. Dan terjal. Kemudian, di tengah-tengahnya ada khatatif, kalalib, hasakah. Berbagai rintangan-rintangan. Ada seperti duri besar
duri sa'dan itu menyambar-nyambar. Iya. Maka di antara manusia ada yang melewatinya seperti kilat, seperti guntur. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti kuda kencang. Ada yang seperti orang yang berkendaraan biasa. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Ada seorang yang selamat. Ada yang selamat tapi luka-luka. Iya. Dan ada yang dijatuhkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Nah, sampai disebutkan bahwa akhir yang berlalu itu diseret malah dengan seretan. Iya. Ini syah riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Maka itulah sebagian penggambaran tentang as-sirat ini. Iya. Ini adalah hal yang hakiki, wajib untuk ditetapkan. Adapun orang Khawarij dan orang Mu'tazilah, mereka mengingkari hal ini karena keyakinan mereka terhadap pelaku dosa besar. Bagi mereka pelaku dosa besar kekal di mana? Dalam neraka. Karena itu, ya, kalau ada ahli tauhid, ya, kemudian dia sebenarnya berdosa, melewati, kemudian jatuh, itu tidak masuk akal mereka. So, kalau pelaku dosa itu langsung neraka bagi mereka. Sedangkan di dalam hadits-hadits tentang sirat, pelaku dosa lewat, tapi ada yang disambar jatuh ke neraka. Nah, itu tidak masuk di akal orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Berbeda dari sisi keyakinan mereka. Karena itu mereka ingkari adanya sirat. Iya. Dan di antara hal yang bagus untuk diperhatikan ketika seorang membaca ayat surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami pada sirat al-mustaqim. Sirat di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, sirat yang baru saja kita terangkan. Sirat pada hari kiamat. Penafsiran yang kedua, sirat adalah sirat ma'nawi. Yaitu jalan lurus. Ya, agama yang lurus. Manhaj yang benar. Itulah as-sirat al-mustaqim. Jadi seorang ketiga memohon dan memintanya, dia meminta kepada Allah dua-duanya. Dihadirkan. Iya. Dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Dia minta kelurusan jalan di dunia dan di akhirat. Dan dia minta supaya dia diselamatkan ketika melewati as-sirat pada hari kiamat. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya penulis menyinggung pembahasan seputar timbangan. Iya. Kata beliau rahimahullah, wal mizanu haqqun lahu kiffatani tuzanu fihi a'malul ibad hasanuha wa sayyi'uha haqq. Dan mizan, timbangan adalah hak. Memiliki dua kiffah, dua daun timbangan. Yang amalan-amalan segenap hamba yang baik dan yang buruk akan ditimbang padanya. Ya, itu juga adalah hak. Baik, di sini pembahasan tentang timbangan. Saya poinkan 3 pembahasan. Yang pertama, hakikat dari timbangan. Timbangan secara bahasa dimaklumi ya, apa itu mizan. Adalah sesuatu yang dengannya diukur barang-barang itu, ringan maupun beratnya. Itu disebut timbangan. Tapi secara syar'i yang diinginkan di sini dengan timbangan, timbangan hakiki. Iya. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan diletakkan. Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Iya. Dan dia memiliki kiffatan, 2 daun timbangan. Iya. Terangkan apa yang ditimbang. Maka ini menunjukkan dia adalah timbangan yang hakiki. Timbangan yang hakiki. Iya. Baik. Timbangan ini dalil tentang adanya diterangkan dalam Al-Quran, dalam hadits Rasulullah dan disepakati oleh ulama. Antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
wal waznu yawma idinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Timbangan pada hari itu adalah hak, benar. Siapa yang berat timbangannya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, mereka inilah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Iya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun itu hanya seberat biji khardal, kami akan datangkan. Dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menimbang. Iya. Banyak lagi ya ayat-ayat di dalam hal ini. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebutan tentang timbangan banyak sekali. Iya. Antaranya sabda beliau, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat di timbangan. Sebut timbangan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua, timbangan memiliki dua daun timbangan. Ya. Dan ini diterangkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, yang dikenal dengan hadis bitaqah. Dikenal dengan hadis kartu. Iya. Jadi pada hari kiamat ada seorang lelaki dipersaksikan di atas kepala makhluk. Maka dihamparkanlah 99 gulungan catatan dosanya. Setiap catatan dosa sejauh mata memandang. Maka ditanyakan kepadanya, apakah kamu mengingkari ini? Apakah para malaikatku yang mencatat menzalimi kamu? Maka si hamba menjawab, tidak wahai Rabbku. Ditanya lagi, anaka udur? Apakah kau punya udur atau punya kebaikan? Orang ini diam. Iya. Lalu dia berkata, la ya Rabbi, tidak ada wahai Rabbku. Allah berfirman, bala, bahkan kamu punya kebaikan di sisi kami. Ada satu kebaikan, dan kamu tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu, tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka dihadirkanlah kartu, dihadirkan dia untuk menyaksikan timbangannya. Maka orang ini berkata, wahai Rabbku, kartu ini mau diapakan dibanding 99 gulungan dosa. Maka dikatakan kepadanya, hari ini kamu tidak akan dizalimi, saksikan saja. Maka diletakkan 99 gulungan fi kiffah, di satu daun timbangan, dan diletakkan pula kartu itu di satu daun timbangan lainnya. Apa yang terjadi? Ternyata 99 gulungan ini terhempas ke atas. Dan kartu lebih apa? Lebih berat. Nah, ini banyak manfaat yang terkandung di dalam hadis. Antara manfaatnya terdapat keutamaan tauhid yang paling memberatkan amalan. Akidah yang benar itu luar biasa, memberatkan amalan. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwa timbangan punya dua daun timbangan, ada dua kiffah. Iya. Dan dari hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa timbangan itu punya tiang penyangga. Itu disebut apa? Lisan. Ya, dan itu ada di dalam sebagian hadis. Tapi ada pembicaraan ya di kalangan ulama. Ya, tapi sejumlah ulama di pembahasan akidah menerangkan bahwa mizan
lahu lisan wa kiffatan. Punya lisan, maksudnya punya tiang penyangga. Lisan di situ diartikan tiang penyangga. Dan punya 2 kiffah. 2 daun timbangan. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, tuzanu fihi a'malul ibad hasanuha wa sayyi'uha haqq. Apa yang ditimbang di atas timbangan? Nah, kata penulis, amalan-amalan segenap hamba yang baik dan yang buruk akan ditimbang juga. Akan ditimbang. Dan itu adalah suatu hal yang hak, benar adanya. Jadi penulis di sini mengatakan bahwa ditimbang amalan hamba yang baik dan buruk, itu yang ditimbang. Ya, dan ini memang yang ditunjukkan oleh kebanyakan dalil. Ya. Tapi kalau kita perhatikan dalil yang ditimbang itu 3. Yang pertama ada ini kebanyakan dalil menunjukkan yang ditimbang adalah amalan. Dan yang kedua yang ditimbang adalah catatan amalan. Ini sudah berlalu hadits bitaqah ya, catatannya. Ya. Dan yang ketiga, kadang ditimbang, orangnya langsung ditimbang. Orangnya langsung ditimbang. Nah, karena itu tatkala ya sebagian orang melihat kaki betis Ibnu Mas'ud yang tipis, ya. Maka Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh 2 betis Ibnu Mas'ud ini, ya, lebih berat di timbangan melebihi gunung Uhud. Jadi yang diukur betisnya. Ya, dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulu as-samin al-'azim yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah." Akan datang seorang yang besar gemuk pada hari kiamat. Tapi ternyata timbangannya tidak senilai sayap nyamuk. Iya. Jadi orangnya langsung yang ditimbang, diukur. Baik. Jadi tatkala semua dalil menunjukkan dan ditimbang amalan, ditimbang catatan amalan dan orangnya langsung, maka kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh dalil. Bahwa yang ditimbang mungkin ini, dan mungkin itu. Jelas ya? Tapi memang kebanyakan dalil bahwa yang ditimbang adalah apa? Adalah amalan. Itu kebanyakan yang ditunjukkan oleh dalil. Baik. Jadi ini pembahasan tentang timbangan. Ya. Dan dari pembahasan yang seperti ini, seorang hamba tatkala tahu bahwa amalannya akan ditimbang, dia akan memilih amalan-amalan yang baik. Dan dia cari amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangannya. Iya, memenuhi timbangannya. Dan dari amalan yang terbaik tersebut adalah tauhid. Adalah seorang bertauhid dan memperbaiki akidahnya. Baik. Selesai pembahasan tentang timbangan. Kemudian penulis rahimahullah berpindah kepada keyakinan seputar telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wal haudul mukramu bihi nabiyuna haqqun. Telaga yang dengannya Nabi kita dimuliakan adalah hak. Iya. Saya poinkan 3 pembahasan. Pertama, penetapan adanya telaga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya. Iya. Apa itu al-haud? Cara bahasa al-haud, tempat berkumpulnya air. Kalau dibahasakan telaga. Iya. Dia besar bisa kecil. Itu haud ya, dari sisi bahasa. Tapi telaga yang dimaksud di sini adalah telaga yang sangat besar. Tempat minum yang sangat mulia. Iya. Padanya ada 2 mizat. 2 corong yang mengaliri telaga, air mengaliri telaga, dan itu berasal dari sungai Al-Kautsar di sorga. Satu corongnya dari emas dan satu corongnya dari apa? Dari perak. Iya. Telaga ini
segi 4. Panjang dan lebarnya sama. Lebih putih dari susu. Lebih manis dari madu. Lebih harum dari kasturi. Lebih dingin daripada salju. Iya. Dan padanya ada gelas-gelas minum. Keada di nujumi sama. Seperti bintang-bintang di langit. Banyaknya. Terus secara global. Sifat telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits-hadits tentang telaga ini sampai ke batasan mutawatir. Ada yang menyebutkan diriwayatkan lebih dari 50 orang sahabat. Ada yang menyebut lebih daripada itu. Ya, dan sebagian ulama dalam menetapkan telaga, ada yang berdalilkan dengan ayat Inna a'tainakal kautsar. Walaupun penafsiran yang lebih kuatnya bahwa al-kautsar ini adalah telaga di sorga. Telaga di sorga. Baik. Penetapan yang lebih kuatnya tentang telaga itu ada di dalam hadits mutawatir dan disepakati oleh para ulama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki telaga. Beliau memiliki apa? Telaga. Dan telaga itu untuk beliau dan umatnya. Sebagaimana para nabi yang lain juga memiliki apa? Juga memiliki telaga para nabi yang lainnya. Iya. Nah, setiap nabi minum. Setiap nabi, setiap umat dari nabi itu minum di telaga nabinya masing-masing. Iya. Jadi kalau misalnya dia umat Nabi Muhammad diusir dari telaga Nabi Muhammad, lalu dia pergi menyelinap minum di telaga Nabi Nuh. Ya. Ini tidak akan terjadi ya. Sebab setiap dari nabi itu akan telaganya hanya didatangi oleh umatnya saja. Selain daripada umatnya akan diusir. Ini menunjukkan bagaimana keagungan para rasul. Allah benarkan mereka di dunia dan di akhirat. Sehingga di akhirat tampak betul kebenaran para rasul. Menjadi hujjah. Tampak sekali kebenaran mereka. Iya. Telaga ini perjalanannya, lebarnya itu dikatakan perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan. Iya. Jelas ya? Dan sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwa telaga dari Madinah ke Amman. Sebagian riwayat dari Aila ke Son'a. Sebagian riwayat dari Aden ke Amman. Sebagian riwayat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Ya. Dan ini kata para ulama, adanya penyebutan ini kota-kota dari sini ke sini, dari situ ke situ. Ini mendekatkan pemahaman. Mungkin saja orang ini dari Yaman. Oh, dia kenalnya kota Son'a. Mau dikasih Son'a sampai ke mana? Ke Ailah misalnya. Oh, mungkin dia orang Medina, dikasih nama kota Medina. Jelas ya? Tapi kalau ukurannya sendiri, panjang dan lebarnya sama. Perjalanan sekitar 1 bulan. Ya, perjalanan sekitar 1 bulan. Baik. Kemudian airnya sebagaimana yang telah kita terangkan lebih putih dari susu, di sebagian riwayat lebih putih dari perak. Iya. Dan gelas-gelas minumnya seperti bintang-bintang di langit. Nah, ini penyebutan seperti bintang-bintang di langit, kata para ulama memiliki 2 faedah. Faedah yang pertama menunjukkan indahnya gelas-gelas minum itu. Karena dia seperti bintang. Dan faedah yang kedua bahwa gelas-gelas itu sangat banyak jumlahnya. Sebagaimana bintang di langit nggak bisa dijumlah, demikian pula gelas-gelas minum. Nah, ini akan lebih sejuk orang minum. Tidak ada antri, tidak ada desak-desakan, tidak ada rebut-rebutan gelas. Iya. Ini dari kesempurnaan kenikmatan bagi siapa yang minum. Dan di dalam hadits Rasulullah bersabda, "Man syariba minha fala yadma abadan." Siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Dan yang benarnya bahwa telaga ini
ini tempatnya di padang mahsyar, dimunculkan nanti di padang mahsyar. Ya, di penungguan. Jadi masa menunggu ada telaga. Ya. Jelas ya? Baik. Dan Nabi SAW menunggu umat di telaga. Sebagian umat ada yang datang lalu diusir. Maka Nabi meneriakkan umatnya. Wahai Rabbku, umatku, umatku. Sebagian riwayat sahabatku, sahabatku. Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Iya, ini kalimat. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Kalimat agung sekali ya. Perlu dicermati. Ya, menunjukkan bahwa ada manusia yang diusir dari telaga. Dan jangan sampai kita tergolong orang-orang yang diusir dari telaga. Waliyadzubillah. Apa sifat orang yang diusir dari telaga? Secara umum yang diusir dari telaga Nabi itu salah satu dari dua. Yang pertama adalah yang bukan umat Nabi Muhammad. Itu pasti diusir. Yang kedua adalah sebagian dari umat Nabi Muhammad. Nah, sebagian dari umat Nabi Muhammad ini, apa sifatnya? Kenapa diusir? Ukurannya itu. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Apa yang dia ada-adakan itu mencakup dia murtad, keluar dari agama. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, dia mengadakan bid'ah, ya, perkara baru dalam agama. Dan yang ketiga, mungkin juga masuk di dalamnya dia berbuat dosa-dosa besar. Ini semuanya terangkai dalam kalimat mengada-adakan perkara setelahmu. Ya. Karena itulah bagi siapa yang ingin minum dari telaga Rasulullah SAW, dia jaga dirinya di atas sunnah. Dia pelihara dirinya dari bid'ah. Dan ini termasuk bahaya bid'ah, menyebabkan seorang itu diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Baik, selesai sudah pembahasan telaga. Ya, ini berikutnya pembahasan seputar syafaat. Insyaallah taala kita sambung di sesi berikutnya. Ya, ini saya nggak tahu hari ini. Kalau di jadwalnya, tidak ada jadwal sampai duhur ya. Iya. Karena ada, ada acara di, saya nggak tahu di mana tempatnya. Penyelenggaraan jenazah. Tata cara penyelenggaraan jenazah. Ya. Coba diumumkan nanti ya. Oleh ikhwah panitia. Dan kalau misalnya ada waktu, insyaallah nanti habis duhur kita tambah satu sesi untuk ba'da duhur. Ya, ba'da asar dan ba'da isya seperti biasa. Baik, ba'da asar dan ba'da maghrib ya, insyaallah seperti biasa. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.